Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumayah dari Prodi PGMI kelas D24. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, itu tugas metodologi studi Islam. Baik, langsung saja. Judul materi tugas saya adalah metode studi tafsir dan metode studi hadis. Latar belakangnya, pada awal tahun 1970-an berbicara mengenai penelitian agama dianggap tabu. Orang akan berkata, kenapa agama yang sudah begitu mapan mau diteliti? Agama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sikap serupa tersebut terjadi di barat. Dalam pendahuluan buku Seven Theories of Religion dikatakan, dahulu orang Eropa menolak anggapan adanya kemungkinan meneliti agama, sebab antara ilmu dan agama, yaitu kepercayaan, tidak bisa disinkronkan. Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir maupun batin. Petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya Al-Quran dan hadis, tanpa amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, kehidupan sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti feudalistik, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia, dan bersikap positif lainnya. Pembahasannya, yang pertama, pengertian metode tafsir. Kata metode berasal dari bahasa Yunani metodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata itu ditulis method, dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan thariqat dan manhaj. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu metodologi tafsir dan metode tafsir. Kita dapat membedakan antara dua istilah tersebut, yaitu metode tafsir, cara-cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, sedangkan metodologi tafsir yaitu ilmu tentang cara tersebut. Katakan saja pembahasan teoritis dan ilmiah mengenai metode muqarrin, perbandingan. Misalnya disebut analisis metodologi, sedangkan jika pembahasan itu berkaitan dengan cara penerapan metode tersebut terhadap ayat-ayat Al-Quran disebut pembahasan metode. Sedangkan cara menyajikan atau memformulasikan tafsir tersebut dinamakan teknik atau seni penafsiran. Maka metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan seni atau teknik ialah yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode. Sedangkan metode tafsir ialah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Al-Quran. Yang kedua, perkembangan metode tafsir.
Secara garis besar, penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara atau metode, yaitu yang pertama metode ijmali secara global, yang kedua metode tahlili, analisis, yang ketiga metode muqarrin, perbandingan, dan yang keempat metode maudhu'i, yaitu tematik. Sejarah perkembangan tafsir dimulai masa Nabi dan para sahabat. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran pada saat itu secara ijmali, artinya tidak memberikan rincian yang memadai. Dalam tafsir, mereka pada umumnya sukar menemukan uraian yang detail. Karena itu tidak keliru apabila dikatakan bahwa metode ijmali merupakan metode tafsir Al-Quran yang pertama kali muncul dalam kajian tafsir Al-Quran. Metode ini kemudian diterapkan oleh Al-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jalalain dan Al-Mirzami. Di dalam kitabnya Taj at-Tafsir kemudian diikuti oleh metode tahlili dengan mengambil bentuk al-maqsur. Kemudian tafsir ini berkembang dan mengambil bentuk arai. Tafsir dalam bentuk ini kemudian berkembang terus dengan pesat sehingga mengkhususkan kajiannya dalam bidang-bidang tertentu seperti fikih, tasawuf, bahasa, dan sebagainya. Yang ketiga, pengertian metode pemahaman hadis. Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu, begitu pula dengan hadis Nabi. Butuh metode pemahaman agar hadis itu mampu diketahui, dimengerti, dan dipahami, kemudian diamalkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan tersebut. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tercapai tujuan sesuai yang dikehendaki. Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat, atau pikiran. Aliran atau haluan pandangan seperti benar atau tahu benar, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sementara pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi, di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi konsensual, dan interpretasi intertekstual. Yang keempat, prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Memahami hadis tidak semudah dengan membalikan telapak tangan, sehingga ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memahami hadis. Dari itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi SAW. Yang pertama, prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik, yaitu maudhu'i, sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Ali Mustafa Yaqub menyatakan hadis saling menafsirkan karena sumbernya adalah Rasulullah SAW, dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain. Yang ketiga, prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Yang keempat, prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral. Membedakan sarana dan tujuan. Yang kelima, prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal, kultural,
temporal dan universal. Yang keenam, mempertimbangkan kedudukan Nabi SAW, apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi atau rasul, hakim, panglima perang, ayah, dan lain sebagainya. Sehingga mengkaji dan meneliti hadis harus cermat menangkap makna yang terkandung di balik teks tersebut. Yang ketujuh, meneliti dengan seksama tentang keahlian, tentang kesahihan hadis, baik sanad dan matan, serta berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan metode pemahaman hadis. Yang kedelapan, memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Yang kesembilan, menginterkoneksikan dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadis-hadis sains. Berikut tugas yang saya buat dengan materi metode studi tafsir dan metode studi hadis. Pengertian metode tafsir, yang kedua ada perkembangan metode tafsir, yang ketiga pengertian metode pemahaman hadis, yang keempat ada prinsip-prinsip metodologi pemahaman hadis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.